saya sedikit aja ya. Jadi ini contoh kerangka perencanaan pembelajaran. Kita ketika proses identifikasi itu kita akan melihat dimensi profil lulusan. Jadi sekolah pasti punya DPL, mau DPL 1, DPL 2 sampai dengan DPL lain itu kan artinya apa ya? Apa sih yang ingin dicapai anak atau murid gitu kan ya. Misalnya kalau ini di apa namanya keimanan ketakwaan, DPL lain kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kesehatan dan lain sebagainya. Desain pembelajarannya, mulai dari tadi saya bilang, tujuan pembelajaran itu mencakup apa saja, kompetensi, konten apa, ruang lingkup materinya apa. Jadi masih seputar dengan substansi kok substansi, substansi, ya kan, kontennya gitu loh. Jadi kontennya itu kita desain itu terkait dengan materinya, subkonsepnya apa, konsepnya apa, kemudian subkonsepnya apa, kemudian strateginya apa, gitu kan ya. Terus lingkungan belajarnya seperti apa, lalu pemanfaatan digitalnya ada atau tidak. Kemudian kalau pengalaman itu terkait dengan apa sih kegiatan yang mau kita tampilkan atau yang kita bikin agar anak itu merasa bahwa belajar hari ini itu bermakna gitu. Kemudian, nah di assessment berarti apa namanya kita akan menuliskan teknik yang kita gunakan itu apa, kemudian instrumennya apa, dan apakah itu menilai proses atau menilai akhir pembelajaran. Ya, jadi kalau dalam bahasa kami orang assessment itu adalah assessment as learning, or assessment for learning, atau assessment of learning, gitu kan. Bisa Bapak Ibu menggunakan penilaian sejawat antara mereka atau peer ya, peer assessment di antara anak-anak, atau penilaian diri atau penilaian proyek. Misalnya sekarang kita lagi kenceng-kencengnya how to apa implementation project based learning gitu kan ya. Maka yang dinilai jangan jangan tes, tetapi Bapak Ibu harus bikin instrumen yang dilengkapi dengan rubrik untuk penilaian proyek gitu. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian ada penilaian produk. Kalau misalnya Bapak Ibu memberikan mereka project, ya kan? Project kemudian Bapak Ibu menilai produk mereka, kita harus bikin rubriknya juga dan lain sebagainya, begitu. Oke, sekarang begini. Kalau misalnya eh saya kasih ilustrasi ya, backward design dalam merencanakan pembelajaran. Kenapa saya bilang saya akan wanti-wanti terus bahwa saya nggak bisa menilai merancang sebuah assessment tanpa memikirkan pembelajarannya gitu kan. Maka saya akan merancang pembelajarannya tadi sudah, kemudian saya akan apa tuh namanya baru saya akan melihat si assessmentnya. Jadi eh, satu yang dilakukan adalah apa sih yang mau dicapai? Maka apa yang mau dicapai ini berangkat dari TP, ya kan? TP itu merupakan hasil pembelajaran, hasil penjabaran dari CP, kan gitu. CP. Tetapi Bapak Ibu ada dua, ingat nggak? Ada dua indikator pembelajaran atau indikator. Jadi gini, kita kan akan menentukan habis TP kemudian indikator gitu kan, habis tujuan terus indikator itu berbeda. Kalau tujuan misal gini, setelah mempelajari materi ini, siswa akan gini, siswa dapat menghitung bilangan, menyebutkan bilangan, dapat memahami tentang bilangan cacah kalau di matematika gitu ya. Kemudian itu TP-nya. Berarti indikatornya apa? Indikator itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu bisa lihat dari siswanya, dari muridnya Bapak Ibu ketika mereka sudah memahami tentang bilangan cacah. Nah, itu beda. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu tuh ketika menulis di apa tuh namanya di modul ajar suka kebalik. Saya membersamai Bapak Ibu PPG itu kebalik-balik gitu. Jadi TP-nya dulu, TP-nya dulu baru indikatornya gitu. Oke. Nah, dalam TP ini kita harus beracuan kepada kompetensi apa yang ingin dicapai oleh murid dari pembelajaran. Ini kompetensinya. Jadi siswa dapat gitu kan. Biasanya siswa dapat karena indikator juga siswa dapat memahami tentang tadi bilangan cacah. Maka indikatornya siswa mampu menyebutkan bilangan cacah. Jadi breakdownan dari TP tadi adalah indikator gitu ya. Itu jangan jangan kebalik. Nah, kemudian apa yang harus diketahui dan dipahami oleh murid? Lalu apa tujuan pembelajaran ini relevan dengan situasi dan kondisi murid gitu. Nah, nanti bukti murid sudah mencapai tujuan pembelajaran. Ini sebagai starting move-nya, sebagai langkah awalnya ketika ibu mau tahu apa yang mau dicapai. Nah, untuk mengetahui apakah sudah tercapai apa belum, maka kita butuh assessment. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa
murid kita sudah mencapai tujuan pembelajaran gitu. Nah, apa yang dimunculkan? Apa yang dimunculkan murid ketika ia sudah mencapai tujuan pembelajaran? Tadi saya bilang, tadi ketika ibu merasa bahwa mereka sudah paham, ya kan, sudah paham dengan materi tentang apa tadi, apa tadi, bilangan cacah, ya kan, maka dia akan yang dimunculkan murid itu adalah tentang pencapaian yang tadi bilangan cacah. Misalnya mereka bisa menyebutkan apa bilangan cacah. Artinya, misalnya definisinya. Kedua, mereka bisa menyebutkan contoh bilangan cacah. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah apa saja bentuk assessment yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, assessment itu adalah eh, suatu suatu teknik yang kita gunakan untuk membuktikan bahwa murid kita tuh sudah mencapai tujuan gitu. Oke, Bapak Ibu masih on ya. Ini saya lagi semangat ngomong sampai lupa kadang-kadang kalau ngomong kecepatan. Kemudian di langkah pembelajaran adalah bagaimana murid dapat mencapainya. Nah, di sini yang harus kita pikirkan adalah kegiatan seperti apa yang kita lakukan. Lalu apa ya sebaiknya strateginya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terus langkah pembelajarannya seperti apa yang membantu murid untuk membangun kompetensi yang dituju gitu. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Lalu saya akan balik lagi ke formatif sama sumatif gitu kan ya. Ke assessment atau formatif assessment. Nih kalau tadi perencanaan pembelajarannya, sekarang kita masuk perencanaan assessmentnya. Perencanaan asesmennya untuk formatif sebenarnya tujuannya adalah memberikan informasi atau umpan balik kepada pendidik sebenarnya dan murid untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Jadi, misalnya pada awal proses itu Bapak Ibu akhirnya bisa mengidentifikasi kebutuhan anak tentang pembelajaran hari itu gitu kan ya. Maka ini menjadi feedback kita sebagai guru gitu kan ya. Dan kita bisa mengkondisikan siswa kita untuk yang Bapak inginkan tercapai di anak dan anak paham dengan yang Bapak Ibu ajarkan gitu. Jadi kalau di awal pembelajaran mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar. Kemudian kalau misalnya di dalam proses pembelajaran itu mengetahui perkembangan murid dan sekaligus memberikan umpan balik kepada kita secara cepat gitu. Nah, asesmen sumatifnya menilai pencapaian hasil belajar murid ya sebagai dasar penentuan kenaikan kelas. Nah, tadi proses evaluasi berjalan. Kan ketika kita ngoreksi itu kan kita akan bikin marking scheme Bapak Ibu. Marking scheme misalnya kalau soalnya esai nih, kalau saya fisika. Misalnya soalnya esai saya akan menentukan soal nomor satu kesulitannya itu sekian, sekian, sekian. Maka misalnya nilai maksimal untuk soal nomor satu adalah 20, gitu kan ya. Nah, dari 20 itu, eh, anak kita sudah mengerjakan, terus saya koreksi. Ternyata dari 5 soal, ada yang 20, ada yang 25, ternyata anak itu dapat nilainya misalnya 45. Maka 45 ini adalah data olahan kita. Nah, yang dinamakan dengan capaian atau hasil belajar akhir itu adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan justifikasi untuk keputusan dia lulus atau tidak. Dia di atas atau di bawah dari standar yang Bapak Ibu sudah tentukan gitu. Jadi prosesnya apa? Fungsinya tuh adalah menilai pencapaian hasil belajar murid. Kalau tadi kan feedback tuh. Nah, kalau yang sekarang enggak. Dengan nilai 45 tadi tuh anak ibu itu, muridnya ibu tuh ada di posisi mana sih? Gitu. Bisa dibandingkan dengan nilai standar atau Bapak Ibu bandingkan dengan sesama murid lainnya dalam satu kelas itu. Hanya satu kelas itu. Atau bolehlah di sama-sama kelas satu gitu kan, paralel gitu. Yang berikutnya adalah tadi menilai ya, kemudian membandingkan capaian hasil belajar murid dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti yang saya bilang. Kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kelanjutan proses belajar gitu, maupun ke jenjang berikutnya. Nah, ini ya tidak beresiko tinggi, menggunakan kok ketumpuk, menggunakan berbagai teknik, dilaksanaan bersamaan dengan proses pembelajaran sedang berlangsung, kemudian pelaksanaan asesmen awal sebelum melaksanakan pembelajaran. Ya, ini perancangan asesmen kita mulai. Kemudian untuk format tadi untuk tetap formatif ya. Kemudian menggunakan metode yang sederhana. Jangan ibu bapak sibuk sendiri menilai nanti malahan bapak ibu sibuk menilai lupa mengajarnya. Jadi saya mau menilai ini, saya mau melihat anak dalam formatif. Kan saya ingin melihat kebutuhan mereka. Ntar Bapak Ibu rempong sendiri dengan berkas-berkas menilai lembar observasi dan segala macam, tapi justru materinya nggak tersampaikan gitu. Malah malah salah juga gitu kan ya. Terus memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan murid begitu. Kemudian instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan hal-hal atau hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dari anak kita gitu. Kemudian berikutnya
Berikutnya, nih saya sedikit kasih. Misalnya nih, Bapak Ibu mau bikin formatif yang misalnya kuis singkat untuk bisa apa ya mengetahui pemahaman awal mereka misalnya. Apa sih kebutuhannya ketika saya misalnya mau mengajarkan tentang fluida dinamis gitu kan. Tapi ternyata saya harus ngecek dulu mereka kemarin sudah belajar fluida statis belum gitu kan ya. Bapak Ibu dengan memberikan rubrik misalnya, Bapak Ibu tinggal kuis coba anak-anak siapa yang tahu nih tentang ini gitu kan atau dikasih dikasih apa tuh namanya dikasih soal kecil-kecil gitu. Bisa Bapak Ibu kasih skor misalnya kalau mau apa rubrik bikin rubrik 4 3 2 1 tetapi Bapak Ibu harus menentukan kriterianya apa gitu. Kemudian kita masuk ke sumatif. Nah, kalau misalnya sumatif, eh, biasanya kita gunakan tes tertulis. Ini the best forever gitu kan ya. The best forever itu udah pokoknya apapun makanannya, minumnya teh gitu kan. Bukan, tetapi apapun apapun pembelajarannya, pokoknya tes tulis gitu kan. Pokoknya the best gitu kan ya. Nah, soal pilihan ganda lah, isian singkat lah, atau soal uraian, ulangan akhir bab, ujian akhir semester. Kalau kami di kampus sekarang begini Bapak Ibu. Di kampus itu kita sudah OBE namanya, outcome based education. Jadi setiap selesai satu bab gitu istilahnya, kita harus ujian. Selesai satu bab kita harus ujian gitu. Nah, itu yo hidup ujian gitu kan. Anak-anak itu ya penuh ujian jadinya. Kemudian ada observasi. Observasi sikap saat misalnya sikap saat mereka presentasi gitu kan ya, atau tentang kerjasama dalam proyek kelompok atau dalam berkelompok gitu kan. Kemudian misalnya observasi tentang keterampilan melakukan praktikum, kemudian tentang kedisiplinan dan tanggung jawab mereka atau yang lainnya. Performa itu bisa juga dinilai. Itu masuknya sebenarnya di asesmen sumatif juga gitu kan ya. Performa ya bisa prakteknya, menghasilkan produknya atau melakukan proyeknya. Nah, contoh nih contoh, saya kasih sedikit nih. Misalnya kalau Bapak Ibu mau Bapak Ibu menggunakan praktikum misalnya ya. Kalau IPA, ternyata Bapak Ibu menilai mereka tentang kemampuan mereka dalam praktikum atau psikomotoriknya. Aspeknya harus Bapak Ibu siapkan, kan gitu. Sudah menyiapkan aspeknya, jangan lupa buat kriterianya. Jadi kriterianya misal aspeknya sorry, aspeknya misalnya ketika praktikum itu yang dibutuhkan apa sih? Persiapan alat, prosedur kerja, kemudian kerjasama, kesimpulan gitu kan ya. Terus kriterianya Bapak Ibu bikin misalnya kalau mau menggunakan skala Likert 4 3 2 1. Sangat siap nih versi versi singkatnya ya. Saya bukakan yang versi agak panjangnya. Versi agak panjangnya itu nih. Bentar. Nah, nih kelihatan ya? Kecil amat. Nah, nih kalau tadi kan 4 3 2 1 tapi langsung sangat siap, siap, kurang siap, cukup gitu kan. Itu versi versi malesnya gitu. Versi saya versi malas gitu. Kalau saya versi rajin, agak rajin sedikit ini belum yang banyak. Kalau versi agak rajin sedikit ketika saya melaksanakan lembar observasi untuk praktikum IPA, maka saya akan bagi misalnya gini persiapan, aspek yang saya nilai ya, persiapan, pelaksanaan praktikum, kemudian pengamatan dan pencatatan data, kemampuan menganalisis dan pemecahan masalah, kerjasama dan komunikasi, kebersihan dan pengembalian alat, lalu keselamatan. Sebenarnya ada lagi merancang. Kemudian di persiapan misalnya 4 3 gitu kan. Ini pokoknya ini jadi pertanyaan. Kalau ini kan aspek diturunkan kriterianya harus kita tentukan. Misalnya mereka menyiapkan alat dan bahan dengan benar gitu. Atau nanti Bapak Ibu jabarkan ketika poin 4 3 2 1 4 kan tertinggi, maka nanti dijabarkan dari menyiapkan alat dan bahan ini mereka ada di level mana. Kemudian membaca dan memahami prosedur, mengikuti prosedur praktikum. Jadi setiap aspek ini boleh Bapak Ibu jabarkan agar Bapak Ibu bisa melihat dan menilai mereka. Ini yang saya sebut kriteria penilaian atau indikator gitu. Nah, ini misalnya sangat baik, baik cukup gitu. Ini dia contohnya. Kalau yang lainnya, oke, itu. Sebentar saya balik ke PPT tadi. Oke, saya lanjut ke sini. Nah, selanjutnya tadi udah ada praktikum. Sebenarnya yang mana tadi? Oh, ini udah. Oh, ini saya nyebutin contohnya. Misalnya nih untuk formatif tadi bisa jurnal reflektif, penilaian antar teman atau peer assessment, penilaian diri atau self assessment, kemudian peta konsep, observasi, kinerja dan lain-lain. Sementara kalau misalnya sumatif bisa di proyek tematik, portofolio, case study, presentasi, interdisipliner dan lain-lain gitu. Kemudian, nah ini sama ya, contoh perancangan. Ini udah saya sebutkan. Nah, jadi gini, eh kalau
assessment formatif tuh sebenarnya ada dua ranah. Jadi as learning sama for learning. As learning adalah merefleksi murid dan kita sebagai guru gitu kan ya. Tadi yang saya sebut ada jurnal reflektif, self assessment, checklist kemajuan belajar dan lainnya. Tetapi kalau untuk perbaikan proses pembelajaran itu biasanya lebih banyak untuk kita guru. Itu bisa peta konsep, umpan balik, formatif, terus CATS, kemudian observasi, acting tiket dan lain sebagainya. Nah, sementara sumatif itu just only assessment of learning. Jadi hanya ingin melihat penilaian capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contoh, tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek atau portofolio. Atau kalau kita bisa, tadi ada yang biasa adalah instrumen tes gitu, ngasih soal gitu. Nah, nih, contoh juga nih ya, untuk apa tuh namanya, untuk kriteria tujuan pembelajaran. Nah, kita kan pasti akan punya deskripsi kriteria. Jadi, kalau misalnya kita tentukan dulu kriterianya, laporan, ini kalau untuk menilai laporan ya Bapak Ibu. Misalnya laporan, misal kita minta mereka apa namanya praktikum gitu atau ngapain gitu atau bikin project gitu kan ya. Maka nanti Bapak Ibu bikin kriterianya adalah laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Laporan menunjukkan hasil pengamatan berdasarkan data yang terkumpul. Laporan menceritakan pengalaman secara terstruktur dan lain sebagainya. Bapak Ibu tentukan sendiri kriterianya. Misalnya tadi ada yang mengajar di apa namanya SD misalnya. Maka kriterianya itu harus berangkat dari kemampuan atau apa ya level anak SD gitu. Jangan yang sulit-sulit, ntar mereka nggak tercapai. Kemudian nanti kesimpulannya adalah misalnya murid dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria tercapai gitu. Nah, kalau saya tadi di sini dua-dua berarti belum tercapai dong gitu kan ya. Jadi hanya ada 2 kriteria yang tercapai sehingga murid masuk dalam kategori belum mencapai TP. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi pembelajaran agar pencapaian murid dapat diperbaiki. Nah, gitu. Jadi satu adalah ketika Bapak Ibu ingin membuat penilaian berdasarkan TP ATP atau tujuan pembelajaran, maka yang nomor satu Bapak harus lakukan atau Ibu harus lakukan adalah menggunakan deskripsi kriteria. Nah, ini untuk apa? Untuk memudahkan kita. Gitu. Jadi untuk menjadi bahan yang memudahkan kita dalam membuat kesimpulan bahwa di kelas ini tuh ternyata belum gitu loh. Belum semuanya mampu membuat proyek laporan misalnya seperti itu. Kedua adalah menggunakan rubrik. Ini penting. Nah, misalnya gini nih, saya ngambil matematika ya. Misalnya saya membagi rubriknya menjadi 3 bagian. Mulai memahami, memahami, sangat memahami. Jadi saya positive thinking dong, nggak mungkin setelah pembelajaran tuh nggak tahu sama sekali, gitu kan ya. Yang kalau nggak tahu sama sekali, sadis amat kita. Ngajar masa semuanya nggak tahu, udah capek ngajar 2 jam, ternyata anak-anak nggak tahu gitu ya, Pak Musdar ya. Udah keringetan ngajarnya, ternyata masa Bapak bikin tidak memahami gitu. Jangan dong. Harusnya kita humanis lah. Mereka mulai memahami, itu kalimat cantiknya adalah mulai memahami. Jadi mereka ngerasa, ah Bapak nggak marah nih, aku nggak bisa gitu kan ya. Jadi mulai memahami, memahami terus sangat memahami. Jadi misalnya nih kriterianya kan sudah ada nih di apa tuh namanya di ATP-nya kita gitu kan. TP-nya kita tujuan pembelajaran itu kan siswa dapat memahami bilangan berpangkat misalnya. Maka ketika saya taruh 3 rubrik di sini, maka saya berangkatnya akan nulis dari sebelah sini dulu. Sebelah kanan dulu, Pak. Jangan sebelah kiri dulu, bingung. Saya akan nulisnya itu dari sebelah kanan dulu. Sangat memahami. Jadi murid kita sangat memahami materi tentang sifat bilangan berpangkat apabila, nah gitu, apabila baru kita bikin kriterianya. Dapat memilih sifat bilangan pangkat, kemudian dapat menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan kompleks tanpa kesalahan. Ini kalau versi dulu adalah kalau betul semua, ting 100. Kadang kita nggak menilai prosesnya, dari mana persamaannya, apa yang diketahui. Kalau zaman dulu mah, kalau ada soal dikasih, diketahui, M berapa, S berapa, V berapa. Terus ditanya, gitu kan. Sekarang kayaknya juga masih sih. Cuman tidak semua orang anak kita tuh bisa berangkat dari situ gitu. Maka saya bilang tadi kita akan berangkat dari sangat memahami dulu. Lalu kriterianya kita tentukan. Baru turunkan kriterianya. Memahami itu berhenti di mana sih? Oh, ketika dia dapat memilih bilangan pangkat dan menggunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, mulai memahami, dapat mengidentifikasi, baru identifikasi aja. Dari soal itu ternyata dia bisa menentukan, misalnya mengidentifikasi variabelnya apa saja. Ternyata mengidentifikasi informasi dari soal, tetapi sulit dalam memilih sifat bilangan berpangkat yang tepat untuk digunakan, itu dia sudah berusaha mulai memahami gitu. Jangan bikin tidak bisa, bisa, sangat bisa. Jangan ya Pak ya.
Kemudian sama, menyimpulkan pola dan generalisasi. Nah, ini misalnya dari BINDO misalnya, dari apa? BINDO matematika gitu, menyebutkan tanpa menyimpulkan pola, mengidentifikasi pola operasi bilangan. Terus menjelaskan pola sifat bilangan berpangkat yang ditemukan gitu. Jadi nanti di sini kita bisa punya kesimpulan, murid dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika semua aspek 1 sampai dengan 3 tercapai. Minimal tahap memahami, aspek 4 minimal tahap mulai memahami gitu. Nah, mulai memahami itu udah ada kemajuan tuh. Tuh. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan interval nilai. Tadi skala nilai yang mau kita gunakan apa? Tadi boleh kalau saya tadi gunakan 4 3 2 1 gitu. Nah, ini boleh misalnya mau sampai 5. Kalau Bapak masih kurang puas juga ternyata banyak komponennya, Bu. Boleh Pak tambahin 10. Neng ruwet, Pak. Nanti Bapak Ibu menilai dan memberi kesimpulannya bingung sendiri. Misalnya ketika belum muncul pada bagian pembukaan isi dan penutup, misalnya ini misal tugasnya laporan ya. Tadi saya kasih tugas contoh tadi untuk soal, mengerjakan soal. Ini tugas yang laporan. Jadi misalnya Bapak Ibu kasih dia project based learning, mereka disuruh mengamati tentang apa namanya jenis-jenis apa tuh namanya daun atau tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya, misalnya gitu. Misalnya di apa namanya di apa tuh rubriknya belum muncul pada bagian pembuka isi dan penutup untuk laporan ya, muncul pada salah satu unsur, muncul pada 2 unsur, muncul pada 3 unsur. Kalau yang 5 nilai tertinggi muncul pada semua unsur ini. Laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Jangan-jangan dia nyari di ChatGPT langsung ketemu tuh jenis-jenis daun. Padahal di rumahnya jangan-jangan ntar dia bikin tulisnya ini daun kurma gitu. Padahal kan di Indonesia jarang-jarang tumbuh kurma. Yang pol-pol ada di depan kita adalah di rumah anak-anak itu kan pohon mangga lah, pohon jambu gitu. Gak mungkin kalau pohon kurma. Kemudian sampai kriteria pencapaian ketercapaiannya Bapak Ibu tinggal tulis sendiri. Terus ini apa ya? Ini inspirasi ya, inspirasi. Inspirasi instrumen asesmen bagi pendidik. Nih, rubrik misalnya, pedoman yang dibuat untuk menilai. Bapak Ibu boleh menggunakan rubrik, bisa menggunakan checklist, bisa menggunakan anekdotal, bisa menggunakan grafik perkembangan. Kalau menurut saya, ini checklist, anekdot, dan grafik perkembangan itu untuk formatif, ya kan? Karena rata-rata formatif itu yang digunakan adalah observasi atau pengamatan, kemudian bisa wawancara, gitu. Kalau sumatif, lain itu. Nah, nih, contoh teknik asesmennya, observasi, kinerja, project, tes tertulis, kemudian tes lisan, kemudian penugasan. Terus ada portofolio. CATS itu ini jarang sekali gunakan. Strategi asesmen formatif yang sederhana, cepat dan efektif untuk mengukur pemahaman murid secara langsung selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya minutes paper itu misalnya Bapak Ibu habis mereka diajar nonton video gitu kan ya misalnya ya. Diajar nonton video tapi bagikan dulu sebelumnya misalnya kertas kecil-kecil. Kertas kecil-kecil dibagikan ke anak terus nak tonton video. Kemudian tonton video terus nanti Bapak Ibu misalnya tolong sebutkan apa sih variabel yang muncul dari video itu gitu kan. Itu namanya CATS atau minutes paper. Kemudian apa hal pentingnya gitu kan ya. Tuh. Kemudian exit ticket itu adalah misalnya kayak dilakukan di akhir pembelajaran ya. Misalnya siapa yang sudah misalnya ada Bapak Ibu kasih satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini, siapa yang bisa boleh pulang duluan gitu atau boleh keluar duluan untuk istirahat gitu. Exit ticket. Tuh, kemudian oke. Kemudian udah selesai deh. Ternyata sudah selesai dengan ngomongnya yang ngebut sekali. Semoga Bapak Ibu tidak ngantuk karena memang saya ngomongnya kereta ekspres. Demikian Mas Ikhwan Fauzan, paparan singkat dari Bu Ina.